Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, merupakan suatu anugerah apabila Tuhan masih mengundang kita untuk datang dan beribadah kepadanya setiap hari Minggu. Meskipun di masa pandemi Corona ini, kita tidak bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja sebagaimana yang biasa kita lakukan, dan kita harus melaksanakan ibadah secara online. Namun saya berharap situasi dan kondisi seperti ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita bersama untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan dengan mempersembahkan nyanyian syukur kepadanya. Sebab Tuhan adalah Allah kita. Dialah yang menjadikan dan yang menebus kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang penuh tulus ikhlas, dengan sikap hormat dan sopan, serta mengikuti setiap rangkaian ibadah dari awal sampai selesai dengan penuh hikmat, sehingga ibadah kita yang kita persembahkan kepada Tuhan menjadi satu persembahan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah dari minggu ke minggu kita boleh mempersembahkan satu ibadah yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan untuk satu kesempatan Tuhan berikan buat kita. Malam hari ini kembali kita boleh bersatu hati untuk boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, untuk boleh menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau dengarkan bahwa di dalam Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Biarlah sebagaimana yang dikatakan pemazmur, begitu pula hati kita. Kita mau bersuka cita, kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan baik bagi saudara dan saya. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Aku mau katakan Hosana memuji Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, sebagaimana pujian yang telah kami naikkan, sungguh begitu pun hati kami Tuhan. Kami mau mengakui bahwa sungguh Tuhan Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Bahkan Engkau teramat sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Untuk setiap pertolongan Tuhan yang memampukan kami boleh melewati hari lepas hari. Sungguh Tuhan semuanya hanya karena kebaikan Tuhan semata. Malam hari ini kami bersatu hati ya Bapa. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Dan kami juga mau bersatu hati menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah malam hari ini yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami siap beribadah di hadapan-Mu, kami siap memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya perjalanan kehidupan kita saat ini tidak mudah. Hari-hari yang kita lalui ada pergumulan, ada air mata. Tapi biarlah satu hal yang boleh kita ingat, bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Sepanjang jalan kita ada anugerah Tuhan yang boleh menyertai. 来把我们要同心来唱这首歌，我们要赞美主，因为一步又一步，主牵引了我们走着我们的生命道路。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福，一步又一
selalu. Engkau Tuhan kami yang menuntun hidup kami. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Mari kita akan berdoa syukur untuk setiap nafas kehidupan yang masih ada sampai dengan saat ini. Kita bersyukur masih bisa beraktivitas. Kita bersyukur masih memiliki tempat tinggal, masih memiliki pekerjaan, masih bisa makan, masih memiliki keluarga, masih ada teman, dan masih yang terpenting, masih dikasihi Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak normal saat-saat seperti ini, tetap ada alasan untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satu hati untuk bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Sepanjang jalan kehidupan kami, Engkau menuntun kami. Di gunung, di lembah, Engkau menyertai setiap kehidupan kami, Bapa. Di lautan manusia, Engkau mengenali setiap kami, satu persatu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Engkau yang begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau rela memberikan anak-Mu untuk menebus hidup kami, orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk keluarga, terima kasih Tuhan untuk pekerjaan, terima kasih untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Terima kasih untuk usaha pekerjaan, terima kasih Tuhan untuk gereja Tuhan. Terima kasih untuk pelayan-pelayan-Mu yang setia melayani. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan kami, bangsa kami, kota kami Palembang. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan buat begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selalu ada alasan untuk kami bersyukur dan berterima kasih. Walaupun dalam kondisi yang tidak baik ini, kondisi yang tidak ideal ini. Tapi kami mau bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kami. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu有一步，只是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，只是盼望之路，你爱你手，牵引我走这人生路。Setiap langkahku Tuhan ada anugerah-Mu menyertai. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu
Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam setiap pokok-pokok doa kita perlu yakini bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan saja. Mari, sebelum kita berdoa lebih jauh, kita evaluasi kerohanian setiap diri kita. Apakah kita masih membaca Alkitab? Apakah kita masih memuji Tuhan? Apakah kita masih berdoa? Apakah kita masih beribadah? Biarlah setiap kita boleh mengevaluasi diri kita. Kerohanian kita. Biarlah Tuhan sendiri yang mengkoreksi, mengevaluasi. Roh Kudus memampukan kita. Ampuni kami, setiap kami Tuhan. Kami lemah, kami manusia berdosa. Kadangkala kami lalai di dalam kami beribadah, lalai di dalam berdoa. Kami lalai membaca firman-Mu, kami lalai mendekatkan hati kami kepadamu. Kami lalai bergantung kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar sekali lagi anugerah Tuhan memampukan kami. Bila Roh Kudus Tuhan terus berbicara, agar setiap kami sungguh melekat kepada Tuhan. Kerohanian kami terus dipupuk, dan kami hanya bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Mohon anugerah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja di bulan Oktober ini. Bulan Oktober adalah bulan misi. Kita berdoa untuk ada program sembako tebus murah yang diadakan oleh bidang misi. Mari kita berdoa supaya pelayanan ini, program ini sungguh menjadi berkat. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami menyerahkan Tuhan untuk rekan-rekan kami di bidang misi yang sudah memprogramkan satu program tebus sembako murah. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam bulan misi di bulan Oktober ini ada banyak pelayanan-pelayanan misi yang boleh dilakukan di dalam masa-masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja melalui pelayanan ini. Sungguh banyak jiwa dijangkau, sungguh banyak jiwa boleh disentuh, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan, mereka boleh mengalami Injil Tuhan. Kami berdoa biarlah tim misi juga Tuhan berkati, berikan hati mereka yang sungguh-sungguh boleh melayani Tuhan. Teruskan kobarkan api misi di dalam hati mereka untuk menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa untuk dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk panitia Natal dalam persiapan yang dilakukan. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi panitia di dalam mempersiapkan ibadah Natal di dalam momen-momen yang tidak mudah ini, di dalam masa pandemi ini. Tuhan berikan hikmat. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami juga mengingat rekan-rekan kami yang menjadi kepanitiaan Natal di tahun 2020 ini.
panitia Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi mereka, memberikan mereka hikmat bijaksana-Mu ketika mereka mempersiapkan segala sesuatunya di dalam kondisi masih pandemi COVID ini. Biarlah ibadah perayaan Natal tidak mengurangi kesakralan, tidak mengurangi hikmat daripada ibadah Natal itu sendiri. Kerinduan kami Tuhan, Tuhan memberikan mereka kreativitas, Tuhan memberikan mereka hikmat dan bijaksana-Mu, kepintaran-Mu, sehingga mereka boleh mengemas satu ibadah yang sungguh boleh memuliakan nama Tuhan dan semakin menjangkau. Banyak jemaat Tuhan boleh mendengarkan kabar baik, sukacita Natal pada hari Natal nanti. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk pergumulan jemaat, baik itu di bidang ekonomi, pergumulan di dalam relasi keluarga, dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam studi, biaya sekolah, dan masih banyak lagi pergumulan-pergumulan jemaat yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi Bapak Ibu bisa sebutkan, ada nama-nama orang terdekat kita, jemaat kita yang sedang bergumul saat ini. Engkau bisa sebut nama mereka di dalam doa-doamu. Mari kita berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kuasa, Engkau sanggup memulihkan setiap relasi yang sedang bermasalah pada saat ini. Jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Saat ini yang sedang bergumul untuk ekonomi keluarga mereka. Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan juga menghampiri mereka, mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Baik itu untuk anak-anak mereka, untuk pendidikan anak-anak mereka, untuk makan, minum, pakaian, Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan untuk relasi yang sedang renggang, sedang bermasalah. Hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu. Tuhan, anugerah Tuhan, berikan damai sejahtera bagi setiap keluarga demi keluarga. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga mereka boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, jemaat Tuhan yang sekarang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami mengingat saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit kanker Tuhan, sedang kemoterapi. Tuhan, Engkau berkati, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mereka terus bertahan untuk menjalani kemo demi kemo yang akan terus dijalankan. Kami juga mengingat rekan-rekan kami jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit jantung, darah tinggi, stroke. Tuhan, kami berdoa ada kuasa darah Tuhan yang mengalir di dalam hidup mereka, di dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh merasakan kekuatan, kehangatan daripada Tuhan. Mereka boleh mengalami kesembuhan, kestabilan di dalam hari-hari mereka, kesehatan, melalui kesehatan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini ada yang sakit ginjal Tuhan, yang harus cuci darah. Tuhan, kiranya Engkau menjamah, Engkau yang menguatkan, Engkau memberikan mereka hati yang damai, sehingga mereka boleh menjalani setiap cuci darah ini dengan pertolongan Tuhan. Ada banyak sakit penyakit yang lain, yang mungkin sedang merasakan demam karena COVID-19, atau sakit penyakit virus yang lainnya. Tuhan, Tuhan jamah, Engkau hadir bagi mereka, Engkau menguatkan mereka, menyembuhkan mereka Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami juga mengingat Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka membutuhkan untuk membayar uang sekolah anak-anak mereka. Tuhan, Engkau hadir,
Engkau hadir bagi mereka Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Engkau mengirimkan tangan-tangan yang berbelas kasih untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bagi setiap rekan-rekan jemaat Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, kami percaya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melawat, Tuhan menghiburkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selama. Engkau ajaib ya Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu, kita akan kembali berdoa. Berdoa untuk situasi politik dan keamanan di negara kita, Indonesia. Pasca penetapan RUU Omnibus Law, kita berdoa di berbagai daerah, di berbagai kota, bergejolak karena menolak penetapan RUU ini. Kita berdoa biarlah pemerintah diberikan hikmat kepada yang daripada Tuhan, sehingga dapat menanggulangi situasi politik dan keamanan di negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh menyerahkan bangsa dan negara kami kepada tangan Tuhan. Indonesia di tangan Tuhan. Indonesia di hati Tuhan. Indonesia di mata Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri melihat, Tuhan sendiri menopang kondisi ekonomi, kondisi keamanan politik yang tidak menentu beberapa waktu ini. Tuhan, kami mohon, biarlah tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menyelubungi Indonesia dari ujung timur hingga ujung barat. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Bapak Jokowi, pemimpin tertinggi, sampai pemimpin yang terendah sekalipun, Tuhan, Engkau berikan hikmat dan bijaksana-Mu agar dapat menanggulangi situasi politik dan keamanan yang terjadi. Demo-demo di mana-mana. Kami percaya tangan Tuhan akan bekerja melalui orang-orang yang tepat, orang-orang yang Tuhan tunjukkan. Polisi, TNI bekerja sama. Mereka boleh mengamankan situasi demi situasi yang terjadi, sehingga Indonesia tetap aman bersama dengan pemerintahan yang ada. Ini tetap berjalan dengan kondisi pemerintahan yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menopang Bapak Jokowi beserta jajaran agar mengambil tindakan yang tepat, tindakan yang tegas, sehingga setiap orang-orang yang ingin merebut kekuasaan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, Tuhan gagalkan. Tuhan gagalkan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan kita berdoa agar vaksin COVID-19 dapat segera kita dapatkan, dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia. Agar kehidupan kita boleh kembali normal seperti dulu lagi. Kita berdoa supaya semuanya boleh disegerakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ada beberapa daerah yang cukup bagus dalam penanganan. Biar ini juga menjadi role model bagi daerah-daerah yang lain. Kami berdoa juga Tuhan agar pemerintahan pusat pun dapat bergerak lebih masif untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Agar tidak semakin meluas, agar tidak semakin menyebar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami juga rindu agar setiap masyarakat Indonesia, Tuhan berikan juga satu pemikiran yang disiplin. Agar mereka juga boleh mengambil tanggung jawab diri masing-masing. Agar tidak menjadi penyebar-penyebar virus kemana-mana. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemerintahan kami juga sungguh fokus dalam penanganan pandemi ini. Mereka juga boleh berfokus untuk mencari vaksin yang tepat untuk dapat segera didistribusikan bagi tenaga medis, bagi masyarakat luas, bagi masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dan bijaksana, kepintaran daripada Tuhan, sehingga pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia ini, Tuhan ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pimpinan Tuhan, sehingga mereka dapat menangani pandemi COVID-19 ini dan dapat segera menemukan vaksin COVID-19 dan dapat segera didistribusikan. Kami rindu Tuhan, hidup kami kembali normal, kami dapat beraktivitas dengan normal. Kerinduan kami, biarlah kiranya Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita kembali melanjutkan doa kita mau katakan kembali kepada Tuhan, sungguh Tuhan, kekuatan hidup kami hanya ada padamu semata. 我生命力量的泉源，在全能主耶稣里。未曾撇下离弃我，忠心来保护着我，呼求他，主耶稣唯一盼望。全能神无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远。奇妙全能神无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远。 Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kami tak akan goyah Tuhan. Tak akan goyah selamanya. Kita tak akan goyah selamanya karena Tuhan beserta dengan kita. Ada amin. Karena pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, engkau yang ada pergumulan pribadimu, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Dia, sujud di bawah kakinya.
Saya percaya Dia mendengar setiap seruan doamu. Karena Dia ajaib, Dia penuh kuasa. Di dalam tangannya seluruh hidupmu, sehingga engkau tak akan goyah. Mari berdoa Bapak Ibu. Bapa yang ajaib, semua pokok doa telah kami naikkan, pujian telah kami naikkan. Kami percaya Engkau mendengar sampai ke lubuk hati kami. Bahkan setiap doa yang tak tersebutkan, tak terucapkan, tak terkatakan, Engkau mendengarnya Tuhan. Engkau melawat jemaat-Mu yang ada di rumah. Engkau melawat bangsa kami, negara kami. Engkau melawat gereja kami. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya ada jawaban doa di setiap doa-doa kami. Menurut waktu dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk berdiam di hadapan Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari naikkan satu pujian dan kita siapkan hati kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Wo属于你，你是我永远的福分。只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分。只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Aku milikmu Tuhan, ku milikmu. Kau pusakaku selamanya, dalam bait-Mu ku mau selalu menyembah. Saat pandang wajah-Mu, semua menjadi hampa. Yang ku punya hanya Kau saja. Biarkan ku berdiam bersama denganmu, beriku kuasa untuk lebih mengasihimu. Seumur hidupku berada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, mengasihimu selalu. Biarkan ku berdiam dalam hadirat-Mu, biarkan ku berdiam bersama denganmu, beriku kuasa untuk lebih mengasihimu. Seumur hidupku berada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, mengasihi
在你的同在里，能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Menyembahmu, mengasihimu, menyembahmu, mengasihimu selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui ibadah kebaktian doa malam pada malam hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah dan menaikkan doa kami, pujian kami tahu Tuhan yang juga boleh memberikan waktu bagi kami untuk bisa melakukan semua hal ini. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan, kami akan belajar, kami mohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan yang kami akan dengarkan bersama. Terlebih lagi kami berdoa, Tuhan yang tolong kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 8, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Pengkhotbah 8, ayat 10 hingga ayat yang ke-14, saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bawah satu perikop judul pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ayat 14, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang yang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang yang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, di sebuah pertemuan ILC atau Indonesia Lawyer Club yang biasa ditayangkan di salah satu stasiun televisi yang ada di Indonesia, seseorang melemparkan sebuah pertanyaan yang mencengangkan, saudara. Pertanyaan tersebut bertanya begini, mengapa sih Indonesia tidak maju-maju sampai dengan saat ini? Lalu kemudian Bapak itu melanjutkan, mengapa Singapura maju, negara Taiwan maju, Korea Selatan maju, Israel maju? Kenapa? Karena negara-negara tersebut ada sesuatu yang mereka takuti atau yang negara tersebut takuti, maka mereka maju. Singapura, orang-orang atau masyarakatnya takut dengan bangsa atau suku Melayu yang ada di sekitar mereka. Taiwan takut dengan China daratan. Korea Selatan takut dengan Korea Utara. Israel juga takut dengan orang-orang atau negara-negara di Timur Tengah atau di sekitar mereka. Kalau mereka tidak hebat, pasti mereka akan dikremus atau minimal mereka akan mendapat satu hal yang buruk. Indonesia kenapa nggak maju? Kembali ke pertanyaan awal kata Bapak tadi. Karena di Indonesia masyarakatnya tidak takut kepada Tuhan. Tuhan pun tidak ditakuti oleh masyarakat di Indonesia. Saudara sekalian, tentu apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut, salah satu narasumber di ILC tadi, mungkin bernada candaan saudara sekalian. Tapi candaan tersebut mungkin ada benarnya. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam tayangan televisi dan juga media massa yang ada,
Kita menemukan bahwa fenomena kriminalitas bukannya makin sedikit terjadi di dunia ini, bahkan di dalam konteks Indonesia, tetapi justru makin marak terjadi dan terjadi di mana-mana, saudara sekalian. Dari Sumatera sampai Papua kita melihat ada banyak sekali tindakan kriminal yang terjadi di sana sini, saudara. Bahkan baru-baru ini berita juga menayangkan ada banyak sekali tindakan anarkis yang terjadi di dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja, saudara. Termasuk juga di Palembang terjadi hal tersebut. Ada yang bahkan memakai simbol religius tertentu, saudara, ketika melakukan demo tersebut. Tetapi di dalam hati terdalam, bisa jadi tak sama sucinya dengan apa yang mereka tampilkan di luar sana, saudara. Fenomena tadi adalah contoh umum yang kita temukan, yang kita baca, dan kita lihat di dalam media massa belakangan ini. Di dalam kehidupan bergereja dan iman kita, saudara, bisa jadi juga terjadi hal yang seperti demikian. Kita dapat melihat fenomena di mana ada anak-anak Tuhan yang tidak lagi memperhitungkan Tuhan di dalam kehidupan pribadinya, saudara sekalian. Kita mungkin bisa jadi masuk di dalam fenomena atau contoh-contoh seperti demikian. Bisa jadi ada anak-anak Tuhan yang terjun dan aktif di dalam pelayanan, dan juga memakai simbol-simbol agamanya, saudara. Tetapi sebenarnya jika dilihat dan diterawang di dalam hatinya masing-masing, sesungguhnya hati orang tersebut atau anak-anak Tuhan tersebut tidak takut akan Tuhan atau bahkan memberontak kepada Tuhan itu sendiri. Saudara, tentu berbicara tentang ketidaktakutan kepada Tuhan ini dan juga pemberontakan manusia kepada Allah bukan barang yang baru lagi, saudara. Kalau kita memperhatikan sepanjang sejarah penulisan Alkitab pun juga diwarnai dengan hal-hal yang demikian. Misalkan di dalam Yesaya 29 ayat 13 mengisahkan tentang keadaan bangsa Israel, saudara. Di sana dituliskan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara sekalian, ini adalah perkataan yang tegas yang menunjukkan bahwa seringkali ada fenomena orang yang bahkan mengatakan diri, melabel diri sebagai seorang Kristen, terjun di dalam pelayanan, aktif di dalam pelayanan itu sendiri, tetapi ternyata itu hanya dijadikan semacam topeng belaka, ibadah yang hanya dilakukan secara rutinitas, tetapi di dalam hati sebenarnya sama sekali tidak takut akan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan itu sendiri. Dan kemudian di dalam Perjanjian Baru, cerita Injil, Yesus mengutip perkataan yang ada di dalam Yesaya 29 ini di dalam Matius 15 ayat yang ke-8. Yesus juga mengatakan hal yang sama, saudara sekalian. Apa artinya? Melalui semua hal yang sudah kita baca dan kita dengarkan barusan ini, saudara. Bahwa sesungguhnya Yesus menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, bukan sekedar untuk menjalani ibadah kita, bukan sekedar untuk menjalani pelayanan kita, bukan sekedar menjalani pekerjaan kita dan semua hal yang kita lakukan dalam hidup ini seadanya, tetapi Yesus menginginkan kita agar kita memiliki hati yang takut akan Dia. Saudara, jika kita kembali ke dalam teks yang kita baca di dalam Pengkhotbah 8 ayat 10 hingga 14, sebenarnya ada beberapa masalah tekstual atau problem tekstual yang kita baca di dalam bagian ini, secara khusus di dalam konteks penerjemahan, saudara. Jika kita memperhatikan ayat yang ke-10 secara khusus, kita membandingkan 3 terjemahan, yaitu terjemahan baru yang dipakai oleh Alkitab kita, LAI, lalu kemudian kita terjemahkan dengan NET, saudara. NET itu New English Translation, dan juga satu lagi NASB, New American Standard Bible, saudara. Dari 3 penerjemahan ini saja kita sudah menemukan satu perbedaan penerjemahan teks di ayat yang ke-10. Misalkan, saudara, di dalam teks Perjanjian Lama, Alkitab yang kita pegang ini, ayat yang ke-10, di sana dituliskan bahwa orang fasik tidak jelas dikatakan dia masuk kemana, saudara. Akan dibacakan, saudara, aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Nah, ini di dalam ayat ini boleh masuk kemana. Lalu kemudian sedangkan orang benar pergi dari tempat kudus dan kemudian dilupakan. Nah, ini untuk terjemahan kita di terjemahan baru, saudara, ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan di dalam terjemahan yang kedua, NET tadi, saudara, dalam terjemahan NET dikatakan bahwa orang fasik dituliskan dengan jelas masuk ke dalam rumah ibadah. Dituliskan tempel, saudara sekalian.
bukan dituliskan tempat kudus. Kalau di dalam terjemahan Indonesia tempat kudus. Lalu ada permasalahan juga kata mereka meninggalkan di dalam terjemahan net tadi dan mereka membual, tidak jelas ini merujuk kemana saudara sekalian ya. Entah ini kepada orang yang benar atau kepada orang yang jahat. Dalam terjemahan di atas tidak disinggung juga mengenai orang benar yang dilupakan seperti di dalam kita temukan di dalam teks atau terjemahan perjanjian Indonesia. Bahasa Indonesia, saudara. Lalu kemudian jika kita bandingkan di dalam terjemahan yang ketiga, dalam terjemahan tersebut dikatakan bahwa orang fasik atau si jahat, dikatakan mereka dikuburkan. So then I have seen the wicked buried. Mereka dikuburkan, orang-orang jahat ini. Tidak dituliskan di dalam dua terjemahan lainnya. Tidak jelas saudara sekalian lalu dituliskan mengenai siapa yang pergi masuk dan keluar dari tempat kudus itu. Dan yang dilupakan apakah orang benar atau fasik tidak dijelaskan di dalam terjemahan yang ketiga NASB tadi. Saudara sekalian melalui perbedaan terjemahan ini maka akan menimbulkan beberapa penafsiran saudara sekalian. Yang pertama itu si jahat mendapatkan penguburan yang layak saudara. Dan hal ini dikatakan juga di dalam NASB tadi, NIV dan NKJV. Lalu si jahat juga sering ikut beribadah. Si jahat juga dipuji di dalam kota di mana mereka tinggal, meskipun orang-orang di dalam kota itu tahu tentang kejahatan yang mereka lakukan. Lalu kemudian tafsiran yang kedua, saudara sekalian, melalui terjemahan ini dari JPSO, James Moffat Translation, dikatakan bahwa si jahat dikubur dan mendapatkan pujian dari orang, sementara si baik tidak mendapatkan pujian sama sekali. Tetapi keduanya sama-sama dilupakan. Dan kemudian tafsiran yang ketiga dari New English Bible, saudara, dikatakan bahwa si jahat menghadiri ibadah dan kemudian dia membual dengan apa yang dia kerjakan. Saudara, dari semua terjemahan di ayat 10 ini, kita dapat simpulkan satu benang merah, saudara. Bahwa secara sekilas kita melihat bahwa kehidupan orang fasik digambarkan oleh tiga terjemahan tadi lebih bahagia ketimbang kehidupan seorang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa si jahat itu dia dikuburkan dengan layak, si jahat juga ketika dia dikuburkan, dia mendapatkan pujian dari orang-orang, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya dan ada di kota itu tidak mengungkit perihal yang buruk tentang dirinya. Belum lagi jika kita melihat di ayat yang ke-12, saudara sekalian, seakan menguatkan tentang fakta ini. Di sana dikatakan begini, ayat yang ke-12, orang jahat tampak hidup lebih lama, mereka hidup enak dan hidupnya penuh dengan kemujuran, saudara. Dan Net Bible menerjemahkan ayat ke-12 dengan lebih dramatis lagi ketimbang dengan terjemahan bahasa Indonesia, saudara. Di sana dituliskan, meskipun demikian, para pendosa ini, mereka melakukan 100 kejahatan dan masih akan hidup dengan panjang. Saudara, bukankah ketika kita melihat penjelasan ayat ini, bagi kita yang mungkin sudah berusaha mati-matian untuk menjaga kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, kita mungkin akan meronta-ronta jiwanya sambil berteriak, ketidakadilan macam apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini? Bagaimana mungkin seorang yang fasik hidupnya, seorang yang jahat, punya kemujuran di dalam hidupnya, dan umurnya pun panjang? Belum lagi ketika kita mulai membandingkan dengan ayat firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang 1 hingga kedua, bahwa bagi mereka yang memelihara perintah Allah, bukankah seharusnya mereka inilah yang mendapatkan umur panjang dan damai sejahtera oleh Allah itu sendiri? Lalu kenapa kemudian di dalam pengkhotbah yang kita baca ini, mereka yang dengan jelas melanggar perintah Tuhan dikatakan sebagai seorang yang fasik, tetapi mereka yang mendapatkan kemujuran dan sesuatu yang baik di dalam kehidupan ini? Apakah jangan-jangan Alkitab di dalam bagian ini bersifat kontradiktif, saudara? Mungkin itu yang kita pikirkan sekilas ketika kita membaca ayat yang Pengkhotbah 10 ayat yang Pengkhotbah 8 ayat yang ke-10 ini. Saudara sekalian, keadaan seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang Kristen. Di dalam Mazmur 73, saudara, seorang penggubah Mazmur bernama Asaf juga mengatakan ketidakadilan ini. Dia pernah bergumul dengan ketidakadilan di mana dia melihat bahwa orang fasik kehidupannya itu jauh lebih baik ketimbang orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat yang dituliskan oleh Mazmur Asaf ini. Di sana dia tuliskan ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat dan gemuk tubuhnya.
Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara, sekarang mungkin ketika kita membaca Mazmur 73 ini, saudara, hati kita mungkin menjadi frustasi, saudara. Bahkan mungkin beberapa dari kita merasa kecewa. Bagaimana mungkin seorang yang hidupnya jahat, seorang yang fasik dan secara terang-terangan melakukan kejahatan, kok yang mereka yang malah mendapatkan tanda kutip berkat daripada Tuhan itu sendiri. Sedangkan mereka yang berusaha mati-matian berjuang hidup benar, berjuang hidup kudus, malah mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan hal-hal yang baik itu. Saudara sekalian, di tengah pertanyaan-pertanyaan dan kefrustasian yang mungkin timbul di benak Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban dari semua hal ini adalah tidak, saudara. Di ayat yang ke-12 jika kita perhatikan, sang pengkhotbah menyatakan suatu perbedaan mencolok antara orang yang jahat dan orang yang taat. Saudara, di ayat yang ke-12 dikatakan begini, walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Saudara sekalian, pengkhotbah memberikan definisi tentang apa itu kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan bukan berbicara tentang hidup yang panjang atau kemujuran di dalam hidup atau bahkan kesuksesan yang mereka rasakan di dalam dunia. Tetapi kebahagiaan yang dimaksudkan oleh pengkhotbah dalam bagian ini adalah satu kehidupan kekal yang akan dinanti dan diterima oleh orang yang betul-betul takut dan taat kepada Tuhan. Saudara, pasal ini sebenarnya berbentuk kiasme, saudara. Kiasme adalah teknik penulisan zaman kuno yang biasa dipakai oleh penulis zaman kuno untuk menunjukkan satu poin inti, saudara. Di mana poin inti dari satu tulisan atau cerita itu terdapat di dalam bagian tengah dari tulisan tersebut. Dan gambarnya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat lihat di dalam layar TV atau Ibu Saudara sekalian. Jika kita perhatikan di pasal sebelumnya, khususnya di ayat 6 sampai 8, itu membentuk sebuah kiasme yang menjadi poros cerita di pasal yang ke-8 dan terkait dengan seluruh pesan yang ada di dalam kitab pengkhotbah. Di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, saudara, penulis pengkhotbah ini banyak menggunakan kata Ibrani ki, saudara. KI. Sedangkan ayat yang ke-8 penulis banyak menggunakan satu kata yaitu WE, W, saudara sekalian. Intinya adalah bahwa semua manusia baik atau jahat melalui kiasma ini akan menghadapi sebuah realita dan pengadilan di akhir kehidupan mereka, saudara. Dan itu ditulis di ayat yang ke-6 dan kemudian dituliskan kembali di ayat yang ke-13, saudara sekalian. Hal ini menjadi pesan yang sama dengan khotbah minggu lalu yang saya sampaikan melalui mimbar GKI Palembang, bahwa di pasal 12 ayat 14 ayat terakhir atau pasal terakhir dari kitab pengkhotbah ini menyatakan bahwa pengadilan Tuhan akan terjadi bagi semua orang yang ada di dalam dunia atau bagi semua orang yang hidup. Dan bagi orang yang menaruh imannya di dalam Kristus, di dalam Yesus, saudara sekalian, maka sesungguhnya orang tersebut sudah memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Maka dari itu, saudara sekalian, pergumulan, keresahan yang dituliskan dan dituangkan oleh pengkhotbah di dalam bagian ini hanya dapat ditemukan jawabannya di dalam terang perjanjian baru, di dalam diri Yesus Kristus. Roma 8 ayat 38 ayat 3 sampai 39 menuliskan, sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita, orang-orang yang percaya di dalam Yesus, dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara sekalian, dari rangkaian penjelasan ini apa yang dapat kita pelajari, saudara? Yang pertama, kita penting untuk mengevaluasi diri kita saat ini. Apakah saat ini kita sedang berada di dalam satu posisi kehidupan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan apa yang kita lakukan saat ini adalah bertentangan dengan prinsip dan kaidah firman Tuhan itu sendiri? Saudara, jika jawabannya ternyata belum, saudara, kita belum maksimal
berjalan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini, maka firman Tuhan pada malam hari ini mengajak engkau dan saya untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita diminta untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saudara sekalian, jangan pernah kita berpikir ketika hidup kita yang kita jalani hari ini, saat ini baik-baik saja. Tampaknya saya punya satu umur yang panjang, saya menjalani kehidupan yang sukses, saya berada dalam kemujuran dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa Allah tanda kutip berkenan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu yang panjang yang Tuhan limpahkan bisa jadi dipandang dari sudut yang lain, saudara. Bahwa Allah masih memberikan kesempatan bagi engkau dan saya untuk berbalik dari kejahatan kita dan kita bertobat kepadanya. Di sisi yang lain, saudara, pelajaran yang bisa kita pelajari bahwa jika Bapak Ibu Saudara sekalian merasa bahwa kita sudah berjuang dan kita berada di jalan yang benar itu, kita menjalani kekudusan hidup, kita menaati perintah Allah, jangan kita putus asa. Engkau sudah berjalan di jalan yang benar, dan berbahagialah bagi setiap kita jika kita diizinkan untuk menderita di dalam kehidupan ini, saudara. Karena melalui penderitaan itu kita memiliki kesempatan yang lebih untuk dapat mengasah karakter Kristus, dan juga kita mengasah perintah Allah itu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan di dalam cerita Injil, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan kehidupan orang yang mengikutnya akan lempeng, akan enak, akan bahagia, akan selalu tersenyum, saudara. Tetapi Yesus mengatakan justru ketika seseorang mengikut Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan ada banyak onak duri, akan ada banyak sekali tantangan-tantangan yang datang di dalam kehidupannya, saudara sekalian. Bahkan kita melihat bahwa di akhir cerita Injil itu, kita melihat bahwa Yesus pun akhirnya disalibkan di bukit Golgota itu. Namun saudara sekalian, di dalam penderitaan dan kematian Yesus itu tidak hanya berhenti di sana. Kita menemukan pengharapan di dalam Yesus karena dia bukan hanya saja Allah yang kemudian naik ke salib itu dan mati di sana dan dikuburkan, tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang juga bangkit dan menyediakan tempat di sana bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Maka dari itu seorang teolog bernama John Owen, saudara, mengatakan bahwa di tanah yang memerah itu, di tanah di bukit Golgota di mana Yesus disalibkan, di sana ada suatu kehidupan yang kekal. Saudara, Petrus bahkan berkata soal penderitaan ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 1-3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak daripada Allah. Jelas sekali Petrus juga mengingatkan setiap orang bahwa waktu yang kita jalani saat ini harusnya kita pakai untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saya kelas 1 SMA, di dalam sebuah ibadah chapel sekolah setiap minggunya, guru agama mengundang sekelompok anak-anak disabilitas untuk melayani. Waktu itu mereka diminta untuk bernyanyi, begitu ya, bermain alat musik, lalu kemudian mereka bernyanyi. Saudara, beberapa dari mereka tidak bisa melihat. Beberapa dari mereka mengalami cacat di salah satu anggota tubuh mereka, saudara, tidak lengkap. Saat itu mereka menyanyikan sebuah lagu yang sampai saat ini saya masih ingat, saudara. Mereka menyanyikan lagu kurang lebih demikian. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, saya bisa ingat momen di mana mereka bernyanyi itu bukan karena suara mereka bagus, saudara. Bukan juga karena tampilan lightning dari sekolah itu bagus. Bukan karena mic yang dipakai untuk mereka bernyanyi itu bagus. Bukan juga karena permainan musik mereka bagus, saudara. Tetapi saya bisa ingat ekspresi muka mereka. Saya bisa ingat pujian yang mereka bawakan itu, karena mereka menyanyikan pujian itu dari hati mereka, saudara.
Saya nggak tahu, sampai dengan saat ini saya nggak tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Ketika mereka menyanyikan lagu itu, saya mau ikut Yesus meskipun saya menderita, saudara. Tetapi yang saya tahu untuk mengatakan kalimat itu, saudara, di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang menderita, di dalam keadaan kita tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, tidak perfect, saudara, kita mengalami kecacatan, kita mengalami luka itu, sakit hati itu yang kita rasakan. Saudara mengatakan, saya cinta Yesus meskipun saya menderita. Itu bukanlah satu hal yang gampang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sulit sekali. Jika tidak lahir dari hati yang betul-betul takut akan Tuhan. Jika tidak lahir dari sebuah hati yang betul-betul mengenal, mencintai Tuhan itu. Tidak akan mungkin, saudara sekalian, kita dapat mengatakan kalimat seperti itu. Saudara sekalian, saudara mungkin saat ini mengalami banyak sekali ketidakadilan, penderitaan yang saudara hadapi di dalam kehidupan ini. Mungkin saudara selama beberapa waktu ini mengatakan, saya ini adalah seorang yang taat sama Tuhan. Saya selalu melakukan disiplin rohani saat teduh berdoa dengan rajin. Sebelum masa pandemi, saya pun juga seorang aktivis yang pelayanan dengan sungguh, yang tidak pernah memikirkan satu motivasi yang lain, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika saat ini saya ada, kenapa penderitaan banyak muncul dan menimpa keluarga saya? Saudara, mungkin pertanyaan ini sedang saudara gumulkan dan saudara tanyakan. Dan mungkin saudara sedang berada di dalam satu posisi begitu goncang imannya di hadapan Tuhan. Karena pandemi yang meluluh lantahkan ekonomi dan juga semua hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saudara mengalami banyak ketidakadilan dalam hidup ini, banyak mengalami penderitaan saudara sekalian. Tapi percayalah, Allah tidak akan pernah menutup mata melihat keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak akan pernah menutup mata dan meninggalkan saudara sekalian di dalam keadaan yang begitu pedih dan perih ini. Yang Tuhan minta dari kehidupan kita, agar kita tidak menjadi hakim, menghakimi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi yang Tuhan minta untuk kita lakukan di dalam masa-masa yang begitu sulit ini. Supaya kita tetap belajar tunduk kepada Tuhan. Belajar menyerahkan hati kita kepadanya. Belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Belajar untuk takut akan Dia. Meskipun keadaan yang ideal itu tidak pernah atau tidak terjadi di dalam kehidupan engkau dan saya. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan pada malam hari ini. Mazmur 37 ayat yang ke-23 hingga 24 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila orang benar itu jatuh, tidaklah ia sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar ada begitu banyak hal yang kami pikir tidak adil di dalam hidup ini. Mungkin saat ini kami pun mengalami kekurangan. Kami mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Dan kadangkala kami berpikir, bagaimana mungkin anak-anak Tuhan yang taat dapat mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan saat ini boleh ingatkan kami, untuk kami tidak menjadi hakim bagi kehidupan kami sendiri. Sebab kami tahu bahwa di dalam ketidakadilan yang kami rasakan, Allah adalah Allah yang hidup. Dan keadilan Allah akan terjadi bagi setiap orang yang takut akan Dia. Tuhan, ajar kami untuk kami punya satu hati yang tetap tunduk melakukan kebenaran firman Tuhan. Satu hati yang betul-betul takut akan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam setiap hal baik buruk di dalam hidup ini, kami belajar untuk tetap menyerahkan hidup kami di dalam tangan pimpinan Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, jika saudara sekalian mengalami ketidakadilan di dalam hidup ini, seperti yang ditampilkan di dalam Mazmur 73, Mazmur Asaf tadi, saudara sekalian dapat membaca Mazmur 37.
Saudara dapat ingat 73 bicara tentang ketidakadilan kepada orang benar, dan penawarnya atau obatnya adalah Mazmur 37, saudara sekalian. 73 dan 37. Dan tetap ingat, di dalam ketidakadilan ada keadilan Allah yang turun ke atas kita. Saudara sekalian, demikian ibadah doa malam pada malam hari ini. Saya mewakili segenap majelis dan juga pengurus, juga tetap mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita tetap terus bertumbuh dan mengikuti ibadah kebaktian doa malam setiap hari Selasa jam 7 malam melalui channel YouTube GKY Palembang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.